Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Selasa 19 April 2022. Ya, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram Guru Forex underscore ID ya. Jadi hari ini kita sudah update di Instagramnya Guru Forex underscore ID. Nah, untuk hari ini kita ada dua analisa dan dua sinyal di sini. Yang pertama kita ada XAUUSD, kemudian ada GBP CAD ya. Untuk XAUUSD sendiri kita ada posisinya sell ya, karena kita menemukan adanya charge atau bisa disebut change of character ya. Ini di time frame M30 hingga H4. Nah, ini sudah terkonfirmasi, jadi kita tinggal ya tunggu sell limitnya tersentuh karena kita opennya sell limit ya. Kemudian di GBP CAD, nah di GBP CAD sendiri kita analisa sama dengan time frame M30 hingga H4. Nah, di sini kita ada posisinya sell ya di sini ya. Nah, kita lihat ada rising wedge terbentuk di dalam H4 hingga M30 ya. Nah, kemudian di sini jadi kita tinggal tunggu area sell limit kita terjemput. Jadi kita dua-dua sinyal di sini, dua-dua analisa di sini kita ambil sinyalnya itu limit order ya. Oke, kemudian untuk XAUUSD atau gold kita sell limit di 1978.07, stop loss di 1982.62, kemudian TP di 1960.72. Untuk resiko lossnya setiap 0,01 lot itu resikonya $4,55. Untuk risk and rewardnya 1/3 ya. Jadi teman-teman yang open 0,01 lot itu resikonya $4,55. Jadi teman-teman bisa sesuaikan untuk resiko lossnya ya. Misalkan resikonya ini terlalu besar, teman-teman bisa gunakan akun Sen agar bisa disesuaikan dengan resiko lossnya ya. Kemudian di GBP CAD, nah di GBP CAD sendiri kita sell limit dari harga 1.64925 ya. Kemudian stop loss di 1.65124, TP di 1.63450. Untuk resiko lossnya cukup kecil, ini sekitar 1/1,46 dolar ya. Untuk resiko loss 0,01 lotnya cukup kecil, sekitar 1,46 dolar. Jadi teman-teman nggak usah khawatir yang saldo kecil, kita bisa gunain akun standar dengan lot 0,01 lot. Nah, di sini kita lihat resikonya sekitar 1,46 dolar kalau stop loss tersentuh ya. Oke, dan di sini risk and rewardnya 1/7. Jadi seperti biasa teman-teman yang selalu saya sampaikan, selalu saya ingatkan untuk selalu lakukan partial profit taking ya. Misalkan kita di sini resiko lossnya kita asumsikan resiko loss 1% kita dari itu 1% dari equity ya. Misalkan equity kita atau saldo kita 500, lalu kita resikokan 1%, berarti resikonya $5 ya. Nah, kita bisa open sekitar 0,03 lot di sini ya, GBP CAD. Jadi kan kita punya 0,03 lot. Nah, ini kita bisa lakukan partial profit taking ya. Jadi misalkan harga sudah running profit, udah di atas risk and reward 1/1 atau risk and reward 1/2, kita bisa TP manual atau TP parsial ya. Jadi kita TP enggak semua, jadi kita cuma TP 0,01 lot aja. Lalu sisanya kita hold sampai TP, tapi sekaligus kita pindahin stop loss di entry gitu. Jadi stop loss dimaju-majuin, jadi sekaligus mengamankan profit dan mengurangi resiko yang jelas ya. Karena resiko kalau udah stop loss sudah di atas entry, otomatis resikonya udah nggak ada gitu. Yang kita perlukan kita hanya mengamankan profitnya gitu. Oke, untuk analisanya bisa swipe kanan aja di sini ya. Untuk ini XAUUSD atau gold, kemudian ada GBP CAD ya. Oke, jangan lupa like seperti biasa, lalu kita bahas satu persatu dari XAUUSD terlebih dahulu. Ini kita close dulu.
Oke, kalau kita perhatikan di sini dia sudah mengkonfirmasi penurunannya ya. Karena di sini kalau kita lihat ada area targetnya. Di sini ada area liquidity, wajar kalau dia menembus area ini ya. Jadi emang targetnya. Nah, di sini kita lihat ada area liquidity juga. Kalau kita perhatikan, kemungkinan harga akan masuk ke area ini di 1950-an ya. Tapi kita bisa ambil posisi sell di sini. Kenapa? Ini kan terlalu tinggi ya. Kenapa kok bisa yakin kalau harga nanti gold bisa naik ke situ lagi? Karena di sini kalau kita lihat eh, ini ada area imbalance ya. Oke, jadi teman-teman bisa perhatikan ya di sini ya. Di sini ada area imbalance. Kita singkat dengan FVG aja, fair value gap. Ya, di sini ada area imbalance. Nah, maka dari itu kita bisa asumsikan bahwa dia nanti akan naik dulu ya, ya, masuk ke area FVG, kemudian masuk ke area order block ya, dan melanjutkan penurunan ya. Untuk target penurunannya bisa sampai di area ini ya. Tapi kita ambil TP di area apa ini nanti namanya area liquidity ya, kurang seperti itu. Jadi kita bisa ambil TP di area liquidity yang pertama gitu. Jadi kita tinggal tunggu aja. Untuk tren jangka panjangnya dia masih up ya. Jadi ini kita akan lebih ke intraday ya. Jadi bukan swing. Untuk sinyal swing yang di chart daily yang sebelumnya, kita masih ada sinyal swing di sini. Nah, ini kita ambil posisi buy di sini ya. Ini sinyal 12 April ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini ada sinyal buy juga di sini ya di 12 April. Teman-teman bisa kembali ke sini ya. Bisa balik ke Instagram, cek yang tanggal 12 April ya. Jadi kalau kita mau lihat di sini, nah ini kita ada sinyal swing juga di tanggal 12 April yang udah kita post minggu kemarin ya. Jadi teman-teman bisa cek lagi di Instagram @goodforex_id. Nah, di sini kita lihat ya, kalau di H4 sendiri dia akan menuju ke area ini ya, memang positif masuk ke area ini. Nah, kalau kita lihat di sini memang ada area yang belum tuntas ya. Jadi besar kemungkinan setelah masuk ke area ini dia akan masuk, kemudian dia akan melanjutkan bullish lagi ya. Kemudian dia akan masuk lagi, masuk ke area FVG yang di atas ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita perhatikan, nah, kemungkinan dia akan koreksi dulu ke atas ya. Tapi kalau dia langsung turun ke area swing tadi, ke sinyal swing daily, lebih baik ini kita cancel aja ya. Jadi besok atau nanti, misalkan harga tiba-tiba udah menyentuh ke area 1930-an atau 1940-an, ini kita cancel aja gitu. Karena ini udah nggak terjemput sell limitnya dan ada potensi juga. Misalkan suatu ketika dia akan kembali lagi ke sana, dia akan cenderung untuk tertembus stop loss-nya ya. Jadi ada potensi tertembus untuk stop loss-nya ya apabila harga turun lebih dari 1940-an ya. Tapi kalau masih di sini, masih di area sini, dia masih aman ya. Jadi mungkin masih ada koreksi, nanti masih ada kemungkinan untuk koreksi ke atas untuk menutup area FVG.
Karena area FVG ini bisa dijadikan target kenaikan juga, sekaligus area untuk entry juga gitu. Tapi yang jelas untuk entry kita memang harus cari ke area order block ya. Untuk FVG kita nggak bisa untuk entry, tapi ini bisa dijadikan target sell limit gitu. Oke, next kita lanjut di GBP CAD. Nah, di GBP CAD sendiri, nah dia sedang ada koreksi. Semoga dia naik dulu masuk ke area ini ya. Karena kalau di sini kalau kita perhatikan di chart satunya, kita lihat di sini ada area liquidity juga. Area liquidity itu area yang sering digunakan retail trader untuk open posisi sell ya. Jadi bisa dikatakan di sini kita bisa harga menyentuh stop loss yang ada di sini dulu, kemudian untuk melanjutkan penurunan ya. Nah, di sini kita ambil posisi sellnya dari time frame M30. Kita ambil order block dari time frame M30 ya. Kalau kita perhatikan lebih tinggi lagi di H4, dia tren masih bearish ya, ya. Kemudian dia membentuk rising wedge ya. Kita perhatikan di sini dia ada rising wedge ya. Tren masih bearish. Daily juga sebelumnya sudah break dari rising wedge-nya. Kemudian dia membentuk rising wedge lagi di H4. Ini rising wedge ya ini ya. Lebih tepatnya ke itu sih ini. Ya ini rising wedge dan ini lebih tepatnya ke bear flag ya, bearish flag ya. Oke, kalau kita cek di daily, nah di daily sendiri dia juga masih jauh dari area support trendline ya. Ini kan area support trendline weekly dia masih jauh, masih cukup jauh, masih bisa ditembus ya. Untuk terdekat ini support terdekat masih mungkin untuk tertembus. Nah di sini dia udah ada konfirmasi, di sini dia udah ada breakout structure ya. Ya, jadi di sini udah ada konfirmasi untuk breakout structure ya. Jadi kita tinggal tunggu aja di area order block di sini ya untuk sell limit di GBP CAD. Kemungkinan dia akan lanjutkan penurunan lagi, masih bisa untuk nembus untuk bear flag-nya ini, sebenarnya masih bisa hingga target di 1.6200 ya. Mungkin sih masih bisa sampai di 1.6200 untuk GBP CAD. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata ya. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar ya, terutama pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten ya. Oke, ikuti terus analisa sinyal forex di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pandangan lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.